Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Baik. Baik, Pak. Baik. Oke, sebelum nanti kita mempelajari pelajaran hari ini, coba Fardi dipimpin doa, Bar. Persiapan. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum saya jelaskan materi hari ini, itu kalau kalian dulu di kelas 11 itu sudah pernah disinggung masalah tangga atau belum? Belum, Pak. Sama sekali ya? Belum. Ya, karena apa? Karena begini. Ya, jadi karena nanti perencanaannya 2 lantai, jadi hal yang perlu direncanakan itu adalah tangga salah satunya. Karena apa? Karena kalau mau ke lantai 1, ke lantai 2 ya harus melalui tangga, bukan mencolot ataupun terbang kan gitu. Karena kita manusia tidak bisa nyolot atau terbang. Nah, nanti di sini ada beberapa model tangga, yang model nanti bisa kalian aplikasikan di salah satu desainmu. Desain. Jadi nanti gini, disesuaikan dengan luas bangunannya ya. Jadi karena tangga di sini modelnya banyak, nanti disesuaikan dengan luas bangunan perencanaannya. Jangan sampai rumahnya kecil, tangganya kayak gaudi ya gak gatuk. Ya, gatuk. Jadi nanti disesuaikan. Yang penting nanti ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Oke, kita langsung saja ke macam-macam tangga dulu. Perhatikan di layar ini ya. Pertama ada tangga model 1. Nah ini lurus. Tetapi dia tetap ada bordesnya ya. Kalau kalian perhatikan di ini ada bordes namanya. Jadi bordes itu apa? Gunanya untuk apa? Bordes. Bordes. Nah, sebelum saya ngomong bordes, kira-kira dari gambar ini itu bagian tangga itu enak apa ya gini-gini? Ayo. Bagian tangga ini ada apa saja? Ayo. Satu saja dijawab. Karena di sini ada banyak. Gambarnya kurang ke bawah, Pak, nggak kelihatan. Kurang tebel, kurang besar toh. Kurang ke bawah maksudnya nyekrolnya. Kurang ke bawah gini sudah? Sudah? Saya fullkan gini ya. Fullkan gini. Sudah ini? Atau kurang ke bawah gini? Oke. Coba perhatikan tangga ini. Ini ada bagian apa saja? Ini namanya apa? Yang paling samping ini, samping kiri dan kanan ini. Nah, ngarani ngomong apa? Sandaran. Sandaran atau railing ya. Ini satu itu railing. Kedua itu ada anak tangga. Nah, anak tangga itu yang kecil-kecil ini. Nah, kecil-kecil ini anak tangga ya. Jadi anak tangga kalau saya poskan di sini, nah ini ya. Oke, tak tampilkan yang ini saja. Nah, ini jelas enggak? Jelas ya? Ini perhatikan tangga lurus model 1 ini. Ini ada railing, railing itu sandaran atau pegangan kiri kanan. Ada anak tangga. Nah, ini anak tangga. Ada bordes. Nah, ini bordes yang tekuan ini. Ya.
Jadi anak tangga nanti juga ada hitungannya. Jadi tidak terus kita membuat tangga penake tidak, tapi ada hitungannya. Nah, ini tangga lurus model 1. Oke, terus yang kedua, di situ ada model tangga arah L. Nah, ini yang biasanya sering digunakan untuk rumah-rumah kecil. Ini kelihatan ya? Kelihatan enggak? Kelihatan. Oke. Jadi tangga di sini ini yang biasa digunakan untuk rumah-rumah kecil. Jadi bentuknya L. Nah, ini railingnya 1. Kalau yang tadi yang ini ada 2 karena ini di tengah tempatnya. Kalau diisi di sini biasanya rata-rata orang itu membuat tangga mesti mepet tembok ya. Nah, bersatu dengan tembok. Jadi bentuknya L. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, di situ ada tangga berbalik arah. Nah, ini. Ini model U. Jadi ke sini, terus kembali ada bordes. Jadi intinya sebuah tangga itu dirancang tetap harus membuat si penanjak tangga atau yang memakai itu nyaman dan bisa istirahat. Intinya begitu. Jadi bordes ini gunanya untuk ambekan intinya ya, untuk bernapas. Jadi setelah naik, berhenti di sini itu bernapas. Istirahat, baru naik lagi. Nah, ini adalah tangga berbalik arah atau model U. Terus yang keempat itu ada tangga bercabang model Y. Nah, ini. Kalau kalian perhatikan di sini, itu ngepang. Nah, ke sini, terus ke sini, ke sini. Jadi model Y ini yang digunakan di rumah-rumah yang besar, hotel, ya, terus apa namanya, pokoknya intinya bangunan yang besar itu biasanya menggunakan tangga bentuk L itu. Ya. Jadi kalau yang U ini, kalau kalian perhatikan di sini, itu biasanya digunakan di pabrik, ya, di pabrik atau di gudang. Itu bentuknya seperti ini. Jadi dia punya tumpuan 1 di sini. Nah, ini ya. Terus selanjutnya yang kelima itu ada tangga putar, nah, atau model spiral. Nah, ini juga nanti bisa kamu gunakan untuk mendesain rancanganmu yang tipe 45 tadi, termasuk salah satunya ini, karena dia tidak memakan tempat. Yang kedua pakai model L tadi, ya, jadi kecil, jadi tidak memakan tempat. Nah, jadi begitu. Nah, rata-rata tangga putar itu dia apa namanya, bentuknya bentuk jadi. Jadi pesen nanti dijadikan seperti ini, jadi bentuknya jadi tinggal masang saja, tinggal masang. Jadi tidak perlu ngecor, tidak perlu apa, tapi pesan. Jadi pesan ukurannya berapa. Nah, kalau seperti tangga putar ini, jadi kalau simpangan ya rodok sulit iki ya. Ini biasanya ya digunakan hanya 1 orang turun atau naik. Tuh. Terus yang keenam di situ ada tangga melingkar. Nah, ini, nah, kalau kalian perhatikan di sini ada tangga melingkar. Jadi muter. Nah, gini. Nah, ini biasanya digunakan di menara atau di gedung-gedung yang sifatnya dia bulat, jadi menggunakan tangga berputar seperti ini. Nah, ini besar. Ya. Terus, nah ini saya kembali ke sini lagi. Nah, ini. Nah, setelah merencanakan tangga, tangganya sudah direncanakan, kira-kira mau dibuat tangga yang bagaimana. Ya, kalah penting di situ juga ada perhitungan. Nah, ini ada dasar perhitungan tangga. Jadi tangga dapat terbuat dari pasangan batu, kayu, besi, baja, dan beton. Ini jenis kira-kira kalau mau memakai tangga apa? Nah, ini ya. Jadi itu. Nah, hitungannya bagaimana, Pak? Nah, ini. Nah, ada lebar tangga.
Nah, lebar tangga. Kalau di sini seumpama ada ini, kalian perhatikan, tangga dalam bangunan rumah tinggal tidak diharuskan memiliki bordes. Memang tidak diharuskan memiliki bordes, kecuali space datar pada ketinggian tertentu untuk beristirahat. Nah ini, tadi saya katakan bahwa bordes itu gunanya untuk istirahat, untuk bernafas. Tetapi di sini juga tidak diharuskan. Kenapa? Kita lihat tinggi dari lantai 1 ke 2. Kalau memang tingginya tidak perlu bordes, ya tidak perlu. Tapi kalau lantainya tinggi, ya harus dikasih bordes. Nah, karena biasanya hanya dari 2 atau 3 lantai saja. Apabila terdapat bordes, maka lebarnya biasanya minimal adalah sama lebar dengan lebar tangga. Nah, ini. Perhatikan di sini. Ini cara menghitung lebar tangga. Lebar tangga minimal untuk satu orang adalah 60 cm. Ini sudah ketentuan ya, 60 cm. Maka untuk desain tangga, untuk satu orang 60 cm, untuk 2 orang ya 2 kali 60, 120. Kalau 3 orang berarti ya 3 kali 60. Ini lebar tangga minimal ya. Nah, ini perhatikan ini. Jadi nanti ini disesuaikan dengan tempat tinggal, satu. Kedua adalah kira-kira lalu lintas untuk nanti naik turun di rumah itu berapa orang. Kalau seandainya hanya 3-4 orang, ya cukup pakai 60 cm. Itu saja. Kalau di rumah itu ada 6 orang seumpama, ya berarti pakai ini, yang 2 orang ini. 6 orang paling tidak untuk lalu lintasnya yang naik dan turun kan 2 orang gitu. Kalau hanya 3 orang, 4 orang, paling kan hanya 1 orang. Jadi nanti ditentukan sendiri di sini. Ya, ini untuk lebar tangga. Nah, setelah lebar tangga ditentukan, nanti kalian juga harus menentukan kemiringan. Nah ini, aja saenake dhewe. Nah, tangga miringnya seumpama 90 derajat kan nggak mungkin, gitu. 90 derajat kan kode menek tali kan. Nah, di sini kemiringan tangga itu biasanya wajarnya digunakan kisaran 25 sampai 42 derajat. Nah, rumah tinggal biasanya hanya menggunakan 38 derajat. Ini miringnya tangga, kemiringannya. Jadi, kalau di situ ada lebar dan tinggi anak tangga, satu langkah manusia arah datar adalah 60 dikurangi 65. Sedangkan untuk melangkah naik, perlu tenaga 2 kali lebih besar daripada melangkah datar. Nah ini, L sama dengan 2T, sama dengan 60 sampai 65 cm. L itu apa? Lebar tangganya. T itu 2. Jadi untuk menapak satu tangga itu memerlukan 2T. Ya, 2T ini. Nah ini, L itu lebar anak tangga, L injakan atau antrit. Nah ini, L-nya ini. L. Nah, jadi lebar anak tangganya ini. Sedangkan T adalah tinggi anak tangga atau tinggi tanjakan optrit. Jadi 1 antrit sama dengan 2 optrit. Tahu maksudnya? 1 L itu 2 T. 1, 2. L-nya 1. Nah, biasanya di sini T berkisar antara 14 sampai 20 cm agar terasa mudah di kaki. L berkisar antara 22,5 sampai 30 cm agar tapak sepatu dapat berpijak dengan baik. Nah, sekarang kita coba menghitung jumlah anak tangga. Ya, jumlah anak tangga dalam satu tangga diusahakan tidak lebih dari 12 buah. Jadi 12 tanjakan. Itu jangan sampai lebih dari 12. Kalau lebih dari 12 harus ada bordes namanya ya. Jadi apabila lebih dianjurkan, bordes apa, Pak? Bordes itu apa, Pak? Tempat istirahat. Seperti ini. Oh. Jadi bordes itu seperti ini. Nah, ini. Yang ini, jadi ini kalau ini saya tak tampilkan yang ada. Nah, ini. Di sini nih. Nah, ini namanya bordes. Jadi setelah naik terus ada istirahat, naik lagi. Lah ini namanya bordes. Begitu, ya. Oh, iya. Paham. Nah, jadi intinya anak tangga itu kalau lebih dari 12 itu harus menggunakan bordes.
Bordes. Tetapi biasanya untuk lebih amannya dia tidak 12, tapi 10 sampai 11. Jadi 12 itu sudah bordes gitu loh. Anak tangga yang ini loh. Nah ini loh, hitungannya gini, 1, 2, 3, 4. Nah itu kalau lebih dari 12 itu harus ada bordes. Nah, hitungannya seperti ini. Ya, jumlah anak tangga sama dengan tinggi floor to floor sama dengan 1 cm. Nah, ini kalau saya contohkan. Contoh perhitungan tangga. Maksimal tinggi lantai floor to floor 320. Nah, ini kan nanti yang menjadi tinggi rumahmu kan ini toh, 3 meter 20 cm toh. 3 meter tembok, 20 cm apa? Ring balok, itu. Nah, kalau merencanakan tangga nanti seperti ini. Dicoba dulu T sama dengan 16 cm. L-nya 26. Maka 2T sama dengan 2T plus 1 sama dengan 2 kali 16 plus 26 sama dengan 58. Nah, ini lebih kecil dari 60. Tangga terlalu landai. Karena maksimal harus 6, minimal harus 60. Jadi kalau lebih kecil berarti terlalu landai. Terus dihitung lagi, dicoba T 20 cm, L 28. Maka 2T plus 1 sama dengan 2 kali 20 plus 28 sama dengan 68. Lebih dari 65 derajat atau 65 tangga. Tangga terlalu curam. Nah, soalnya patokannya ini 60. Lebih kecil terlalu landai, lebih besar dia curam. Nah, jadi kalau lebih landai itu biasanya melelahkan. Kalau terlalu curam cepat lelah. Nah, ini. Terus dicoba lagi. Dihitung yang ketiga, dicoba T 18 cm, L 28 cm. Maka 2T plus 1 sama dengan 2 kali 18, ditambah 28 sama dengan 64. Nah, boleh dipakai 64 karena dia intinya lebih besar dari 60, tetapi tidak lebih kecil dari 65. Ya, 65. Jadi di tengah-tengah antara 60 dan 65. Ini boleh dipakai. Jadi nanti T-nya itu 18 cm. Jadi seperti ini. Contohnya ini. Berarti yang T ini, nah kesininya naik itu tingginya tadi berapa? 18 cm. Sedangkan yang L kesininya itu berapa tadi? 25. 28. Ini loh. 28. Nah, ya toh? Kalau 25 tadi, yang 26 ini kan terlalu landai. Hitung lagi, dicoba gitu. Jadi ini intinya itu merencanakan itu namanya direncanakan kan dihitung-hitung. Tak rencanakan sekian, kira-kira bagaimana. Nah, akhirnya setelah itu telah dipakai jumlah anak tangga sekarang. Jumlah anak tangga sama dengan 320 ini termasuk tinggi bangunannya tadi dibagi 18 itu apa? Tinggi of trade atau tinggi anak tangganya tadi. Gitu? Dikurangi 1 sama dengan 1678 buah. Berarti alternatif 1 jumlah dibulatkan ke atas. Jadi jumlah anak tangga 17 buah. Lalu selisihnya dibagi. Ya, dibagi rata. 30 kalau 320 per T sama dikurangi 1 sama dengan 17. Maka T dibuat 17,8. Nah, gitu. Karena ditambah 1 lagi, ini kan 16 toh ya? Ya. Ditambah 1, ya, ditambah 1 itu jadinya 17. Ya, T-nya kan 17. Nah, ini maka dibulatkan 17,8. Atau alternatif 2. Nah, ini perhatikan. Tinggi seluruh anak tangga dibuat sama, kecuali anak tangga terbawah dengan ukuran yang berbeda. Nah, ini perhatikan. Lantai atas, lantai bawah. 18 kali 17,778. Nah, 778 ini ya ini tingginya anak tangga ini. Nah, yang ini 17 kali 75. Ya. Terus yang bawah ini boleh dibedakan. Mau dikasih 18, sekian itu boleh. Berarti tinggi ini ya
seharusnya karena jumlahnya lebih dari 12, berarti harus ada bordes. Bordes. Ya, ya harus ada bordes. Jadi dibagi 2 saja atau dibagi satunya pendek, satunya panjang. Nah, seperti ini contoh. Kalau jumlahnya lebih dari 12 anak tangga, nah ini yang dipakai 17 anak tangga, maka anak tangga ke-9 dapat menjadi bordes. Jadi sisanya nanti, berarti masih ada berapa? Kalau 9-nya itu jadi bordes, berarti kalau jumlahnya 17 masih 8. Nah, 8 anak tangga naik gitu loh. Nah, bentuknya nanti dibuat L atau U, monggo direncanakan sendiri ya. Jadi seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan. Nah, nyale. Kira-kira bagaimana? Enggak, nah ini. Jadi Pak Patain. Ya, Belum terlalu gimana? pahami, Pak. Belum terlalu pahami, Pak. Ya, yuk takut sing paham apa? Gimana, Bar? Silakan bertanya. Nah, itu semisalnya kalau penghuni rumahnya kan lebih dari 4 atau 5 orang kan, Pak? Kalau konstruksi tangganya dibuat 150 itu bisa apa enggak, Pak? 160 toh? Iya. Minimal kan 60. Kalau dibuat 2 simpangan 2 orang berarti kan 60 kali 2, 120 toh? Ya. Nah, rata-rata biasanya begini, Per. Karena ini juga perencanaan ya. Jadi kalau di situ satu rumah ada 5 orang, kalau 160 kan memakan tempat yang lumayan banyak, ya toh? Lumayan banyak. Ya. Jadi karena lalu lintas itu tidak terlalu padat, jadi dikurangi, Per. Jadi tidak 160, dibuat 100 atau 120, itu betul, boleh. Gitu. Karena apa? Kita meminimkan tempat, jadi tidak terus tempatnya sempit, gawe gede, ayo entek nggone. Jadi boleh, tidak masalah. Yang penting anak tangganya itu disesuaikan dengan tinggi kemiringan, jangan sampai terlalu curam atau terlalu landai. Tuh. Oh, ya. Mau bentuk U atau L silahkan, disesuaikan nanti penempatan tangga di mana. Oke, siapa yang kurang paham tadi? Happy? Happy gimana? Bibin? Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Dia, Siti. Bingungnya di mana? Ini salah satunya ya. Jadi untuk perencanaan rumah tinggal lantai 2 itu poin yang harus dikerjakan. Kemiringannya tadi 60 derajat, Pak. 60 itu bisa kemiringan juga bisa. Ya, kemiringannya tadi berapa? Kalau yang diambil tadi, ini loh. Kemiringan itu diambil sekitar ini. Bentar, ini tadi. Nah ini. Kemiringannya itu diambil ini. 25 sampai 42. Rata-rata menggunakan 38 derajat. Itu kemiringan. Kalau 60 itu satu langkah manusia arah datar. Sikile awake dhewe iki kira-kira ditentukan segini. 60 cm. 60 cm. Jadi kalau kurang dari 60 cm, biasanya kok tungkake gandul-gandul. Apalagi kok kayak islawe kan tungkake gandul-gandul. Iya, Pak. Tepat benar. Jadi batasannya minimal 60, maksimal 65. Nah, makanya tadi ada hitungan, ya, ada hitungan seperti ini. Nah, ini hitung ternyata ketemu 58. Berarti kan kurang 60.
Iya. Terlalu landai, gitu, terlalu landai. Jadi dihitung lagi, direncanakan lagi sekian. Ternyata ketemu 68. Loh, lebih dari 65, padahal maksimal 65. 60. 65 maksimal. 60. Gitu iki. Ya toh? Nah, karena terlalu curam, direncanakan lagi. Tinggi 18, L-nya 28. Ketemu 64. Nah, 64 ini bisa digunakan. Kenapa? Lebih dari 60, kurang dari 65. Nah, minimal 60, tapi maksimal 65. 5. Nah, itu. Jadi harus di antara itu. Perencanaannya seperti itu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi tugasnya include. Saya tidak perlu mau kasih tugas. Otomatis tugasmu ya merencanakan perencanaanmu dewe kuwi. Nah, seperti itu. Dilanjutkan Pak berarti. Iya toh. Kalau intinya begini, sudah selesai yang lantai 1 atau belum? Biarpun belum dikumpulkan, tetap langsung lanjut ke lantai 2. Ya, lantai 2. Jadi silakan nanti merencanakan lantai 2. Ya. Boleh sama denahnya boleh sama. Dengan yang lantai 1 boleh. Kamu tinggal merencanakan yang lantai 2. Tetapi perlu diingat, pondasinya harus diganti. Gak mungkin kalau lantai 1 lantai 2 nggak pondasi bentuk kali ya ambrol loh. Diganti. Jadi tugasnya secara otomatis itu sudah include di mana di tugas perencanaan. Nah, nanti kalau sudah merencanakan bingung, nanti jamnya Pikon ada lagi, nah kita bahas di situ. Ya, jelas ya? Karena waktunya tinggal 4 menit. Nah, ini ya, makanya tadi cukup sebentar. Jadi waktunya kan tinggal 4 menit. Nah, 4 menit. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, kira-kira dari pembelajaran ini yang bisa diambil refleksinya apa? Yang kita pelajari hari ini. Coba disimpulkan. Sedikit saja, Pak. Itu Pak, apa namanya? Bisa tahu ukuran kemiringan dari tangga tersebut yang mau direncanakan. Terus sama apa? Ada banyak untuk bahannya juga kan Pak ya? Dari kayu, terus dari beton juga. Oke. Jadi terus sama ukuran anak tangganya. Ya. Ada lagi? Sudah. Nah, termasuk juga jenis-jenis tangganya juga ya. Jadi mau dibentuk bagaimana, mau diapakan bagaimana, itu nanti terserah perencana. Itu. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, coba dipimpin berdoa dulu, Pak. Oke, persiapan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti yang teman-temannya yang belum bisa gabung, nanti dikasih tahu saja. Jadi pembelajarannya nanti lebih banyak seperti ini, ya. Begitu ya. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat liburan. Terima kasih.